Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari sebuah serial drama berjudul Roar. Serial ini berisi beberapa film pendek mengenai berbagai hal yang dihadapi oleh wanita dalam hidup mereka. Setiap episode di serial ini ceritanya beda-beda. Kali ini saya akan menceritakan episode ke-7 dari serial Roar yang berjudul The Woman Who Returned Her Husband. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Anu yang menghadiri pesta di tempat putrinya yang telah dewasa. Namun di sana bukannya berbaur dengan para tamu lain, suaminya malah duduk di sofa, bahkan buru-buru mengajaknya pulang. Anu merasa frustasi dengan kehidupannya saat ini. Suaminya, Vikas, adalah orang yang cenderung kuno dan selalu melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Anu merasa sudah terlalu lama dirinya hidup hanya untuk melayani Vikas. Sementara Vikas tidak pernah membantunya. Pada saat berkumpul dengan teman-temannya, Anu mengakui bahwa dirinya sudah merasa tidak sanggup. Ia merasa terperangkap dan ingin bebas. Semua temannya cenderung beranggapan bahwa memang begitulah kehidupan wanita. Kemudian salah satu teman Anu berkata bahwa jika Anu tidak bahagia, maka buatlah dirimu bahagia. Kembalikan saja suamimu. Anu merasa tercerahkan. Sesampai di rumah, Anu mencari-cari sesuatu di kotak-kotak dokumen. Pada akhirnya ia menemukan kertas garansi suami. Anu memutuskan untuk mengembalikan Vikas ke toko. Anu pun membawa Vikas ke toko dan mengembalikannya. Vikas kemudian ditempatkan di bagian barang yang dikembalikan bersama beberapa suami-suami lainnya. Namun kertas garansi yang dimiliki Anu sudah tidak berlaku lagi. Ia tidak dapat menerima uang garansi karena sudah 37 tahun berlalu. Karena itu, ia harus memilih suami lain sebagai gantinya untuk dibawa pulang. Maka Anu memilih seorang pria yang lebih muda dan tampan sebagai suami barunya. Pria itu ternyata dulunya adalah seorang model fashion. Anu pun kemudian memintanya berpose agar ia dapat menggambar suaminya itu. Namun ternyata Anu tidak bisa menggambar. Dalam obrolan mereka, si suami baru berkata bahwa Anu terlihat sangat tegang, dan itu mengingatkannya kepada ibunya. Anu tidak suka mendengarnya. Keesokan harinya, Anu pun mengembalikan suaminya lagi ke toko dan membawa pulang suami baru. Kali ini, suaminya adalah orang yang suka berolahraga. Pada awalnya, Anu senang diajak olahraga oleh suaminya. Bahkan ia mengajak teman-temannya senam bersama. Namun sayangnya Anu dikritik oleh suaminya saat akan memakan roti. Ia berkata Anu kebanyakan lemak dan menunjuk bentuk badannya yang agak gemuk. Anu tidak menyukainya. Ia pun kembali ke toko dan mengembalikan suaminya lagi. Di toko Anu mengunjungi Vikas dan mengobrol dengannya. Di sana Vikas telah merenungi kehidupannya bersama Anu selama ini. Ia menyadari dirinya selalu seenaknya. Vikas diam-diam berharap ia akan kembali dibawa pulang oleh Anu. Namun Anu tidak membawa Vikas. Ia tidak membawa siapapun pulang kali ini. Anu akan mencoba menjalani hidupnya sendiri dan mencari kebahagiaan. Ia pun berjanji akan mengunjungi Vikas nanti. Namun ternyata keesokan harinya,
Anu melihat tetangganya Barbara pulang dengan membawa Vikas. Barbara pun memberitahu Anu bahwa ia membeli Vikas dengan diskon yang besar. Dan selama ini sebenarnya ia suka kepada Vikas, dan ia berharap Anu tidak keberatan. Anu berkata bahwa tentu saja ia tidak keberatan. Namun lama-kelamaan ia merasa cemburu melihat perbedaan sikap Vikas kepada Barbara. Ia melihat Vikas sering membantu Barbara, hal yang tidak pernah dilakukannya selama bersama Anu. Barbara juga telah merubah penampilan Vikas menjadi lebih bergaya. Anu menjadi resah. Ia mendapati dirinya hidup sendirian dan kesepian. Suatu hari saat sedang belanja, Anu melihat Vikas kembali ada di toko. Di sana Vikas menjelaskan kepada Anu bahwa Barbara tidak terbiasa hidup bersama suami, jadi ia pun dikembalikan. Anu bertanya kepada Vikas kenapa ia bersikap berbeda sekali terhadap Barbara. Vikas pun terang-terangan menjelaskan kepada Anu bahwa selama ini ia selalu dikritik jika melakukan sesuatu oleh Anu. Anu selalu saja tidak puas dengan cara Vikas mengerjakan sesuatu atau saat membantunya. Makanya pada akhirnya Vikas berhenti mencoba membantu Anu. Anu akhirnya menyadari bahwa ia sendiri memang bukan wanita yang mudah untuk dihadapi. Akhirnya setelah saling terbuka, Vikas pun memutuskan untuk kembali dan berusaha berubah menjadi lebih baik bagi Anu. Anu pun juga memutuskan untuk mencoba kembali berumah tangga dengan Vikas. Akhirnya mereka sepakat, Anu pun mencuri Vikas dari toko dan membawanya pulang. Di sini kita menyadari bahwa komunikasi adalah kunci bagi setiap hubungan. Karena tanpa komunikasi yang baik, kita cenderung dihadapkan kepada masalah. Itulah yang terjadi kepada hubungan Anu dan Vikas. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama 37 tahun hidup bersama, mereka tidak menyadari arti penting satu sama lain. Karena mereka tidak secara terbuka mengungkapkannya. Tapi ending cerita ini cukup memuaskan bagi saya. Nggak gantung kayak kebanyakan cerita di seri Roar ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.